Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Sahabat Darnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Ada salah satu video ya yang diunggah dalam salah satu platform media sosial di mana adanya tentang keributan terjadi di salah satu area masjid yang ada di Petamburan. Nama masjidnya menurut pengunggah yaitu Masjid Al-Islam Petamburan. Dan di situ terjadi kericuan antar jamaah. Nah, ini baru-baru terjadi kali ini ya. Saya melihat semacam itu baru kali ini ya. Biasanya kita nggak pernah melihat kejadian-kejadian hal semacam itu ya hanya karena masalah intern dalam sebuah kepengurusan atau DKM ya. Oke teman-teman, untuk lebih lengkapnya kita simak videonya, jangan di skip-skip, hanya di Opini Arnews Media. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami mengajak kepada panjenengan untuk berbagi dan peduli terhadap keluarga Gus Tom dan Gus Puja, di mana Gus Tom dan Gus Puja yang saat ini masih menjalani proses hukum terkait pembongkaran makam Serambi Winongan Pasuruan. Sementara istri Gus Tom yang seorang ibu rumah tangga harus menghidupi 4 orang anaknya yang dalam masa pembiayaan. Bayangkan, apalagi ini musimnya bulan Ramadan, sebentar lagi Lebaran, pasti banyak sekali kebutuhannya. Untuk itu kami mengajak kepada panjenengan semuanya, selama bulan Ramadan ini ayo kita sisihkan sedikit harta kita untuk kemudian dibagikan atau berbagi terhadap keluarga Gus Tom. Bagi panjenengan yang terketuk hatinya dan ingin berdonasi, silahkan kirim lewat nomor rekening yang tercantum, dan juga panjenengan bisa mengirimkan bukti transfer lewat nomor WA yang sudah tertera. Terima kasih atas sumbangannya, semoga berkah dunia dan akhirat. Dan ternyata keributan ini terjadi antara kepengurusan DKM yang lama dan kepengurusan DKM yang baru, teman-teman. Yang mana di situ pengurus DKM yang baru meminta untuk diserahkannya surat wakaf masjid, teman-teman, yang sampai hari ini, sampai terjadinya keributan itu katanya belum diserahkan, masih ditahan, teman-teman. Tapi di sini di video yang kemarin saya upload itu ada salah satu komentar yang kemudian di sana memberikan kronologi kejadian, teman-teman. Tapi kita simak terlebih dahulu, teman-teman, komentarnya ya. Kita amati seksama. Dan jelas ini adalah komentar dari pihak yang mendukung atau di belakang, di balik kepengurusan DKM yang baru, teman-teman. Begini komentarnya: meluruskan video yang beredar tentang keributan yang terjadi di Masjid Al-Islam Petamburan. Bantu doa, support dan dukungan untuk perjuangan warga Petamburan dalam mengembalikan status wakaf dari Masjid Al-Islam Petamburan dalam kurung Masjid Mufti Batawi Habib Usman bin Yahya, yang mana oknum pengurus lama Masjid Al-Islam mengambil, menguasai dan memanfaatkan uang serta surat-surat masjid untuk kepentingan pribadi dan enggan memberikan surat-surat tersebut kepada pengurus baru untuk dijadikan surat wakaf legal. Ditambah lagi ada ancaman dan tindakan premanisme dari pihak oknum tersebut kepada masyarakat sekitar yang mengetahui perbuatan oknum tersebut. Sampai saat ini belum ada etikat baik dari oknum tersebut untuk menyelesaikan perkara yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini. Kita doakan para pengurus yang dipimpin oleh Habib Zaki bin Yahya agar dimenangkan dalam perkara ini untuk mengembalikan hak masjid dan menegakkan hukum Allah seadil-adilnya. Nah, itu komentarnya, teman-teman. Nah, dari komentar ini berarti kita tahu ya, teman-teman, artinya yang memperkarakan itu adalah kepengurusan DKM yang baru, yang mana itu dipimpin oleh seorang Habib ternyata. Oh, yang bikin ribut kemarin ternyata simpatisannya Habib, muhibinnya Habib ya. Berarti pengurus lama itu non Habib lah, katakan begitu. Nah, kepengurusan baru itu dipimpin oleh tadi disebut Habib Zaki bin Yahya. Ya. Udah jelas ya, berarti di situ yang ribut kemarin
yang membuat anarkis itu di masjid, buat keributan, berarti memang gerombolan Habib, teman-teman. Nah, itu bahayanya ketika seseorang lagi mabuk agama. Ya, mabuk itu bahaya. Tapi ketika mabuk agama itu akan lebih berbahaya. Artinya begini teman-teman, bahwa segala sesuatu kalau sudah dikaitkan dengan agama, maka itu akan menjadi pemantik yang sangat-sangat istilahnya itu benar-benar kuat gitu loh. Jadi kalau digandengkan dengan isu keagamaan, penistaan agama, kemudian kriminalisasi ulama, kemudian penistaan Islam dan sebagainya, pokoknya yang pakai bumbu-bumbu agama itu mudah sekali disambar. Dan itu adalah strategi yang selalu digelontorkan oleh mereka. Makanya mereka selalu pakai embel-embel yang namanya ulama, kemudian Islam, ya, itu selalu mereka bawa Rasulullah dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah kemudian malu membawa embel-embel kebesarannya seperti Islam, seperti ulama, seperti Rasulullah, untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Aneh kan? Seharusnya ketika membawa kemuliaan Nabi, membawa kesucian agama dan lain sebagainya, itu seharusnya malu ketika melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi tidak dengan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa betapa minimnya pengetahuan agama di kalangan umat Islam yang ada di negeri kita, khususnya adalah akar rumput, ya. Sehingga mereka mudah sekali didoktrin, mudah sekali digombali, mudah sekali dirayu dengan ayat, dirayu dengan agama, dirayu dengan iming-iming surga dan ditakut-takuti neraka. Mereka sudah langsung pada klepek-klepek. Nah, di masalah masjid tadi teman-teman, seharusnya kan bisa kalau memang iya duduk bersama, musyawarah, itu loh, itu adalah tradisi kita, tradisi umat muslim itu tradisi di Indonesia juga sendiri, itu juga sama ya, di Indonesia sendiri juga semacam itu tradisinya, yaitu menyelesaikan segala satu dengan musyawarah, dengan kemufakatan, bukan dengan jotosan, bukan dengan duel, bukan dengan adu garos dan sebagainya. Karena apalagi menyelesaikan suatu hal yang berurusan dengan agama, maka harus dengan duduk bersama, ya, adu argumen, kemudian adu dalil, kan gitu. Memperkuat mempersiapkan hujah-hujah mereka untuk istilahnya untuk memperkuat argumentasinya gitu loh, bukan dengan adu garos. Dan lagi-lagi yang namanya Pak Alawi itu memang ya seperti itu. Doktrinnya seperti itu, tidak ikut membangun tapi merebut. Itu sudah biasa tuh terjadi, ya. Termasuk pahlawan-pahlawan kita, pahlawan Diponegoro, pahlawan kita Imam Bonjol, Cut Nyak-din, yang kemudian juga diklaim sebagai Pak Alawi. Mereka adalah tukang-tukang klaim di negeri ini. Mereka tidak punya kreasi, tidak punya prestasi, tapi hanya klaim semata. Tapi mungkin nggak pernah sadar bahwa Pak Alawi nggak punya prestasi sampai detik ini, itu nggak punya prestasi, itu nggak sadar. Yang punya prestasi adalah kita, Pribumi Nusantara, ya. Santri-santri Pribumi Nusantara sudah go internasional, baik dari lomba tilawah, ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan Pak Alawi mana ada yang go internasional? Tidak, nggak ada sama sekali, tidak satu pun dari Pak Alawi yang go internasional soal urusan keagamaan. Semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.